Ya, kembali ke Senpai Channel. Kita lanjutkan kembali pembahasan mengenai soal PP Pasal 23. Lanjutannya yang tadi dari PT Indosistemik ya. Dia kan tadi ada berapa transaksi tadi 9 transaksi ya. Nah, kita bahas satu persatu ya. Di sini transaksi kelima tanggal 15 ya. Kayak lagunya Didi Kempot ya, tanggal 15 ya. Membayar jasa manajemen sebesar 75 juta rupiah kepada Universal Co. Ya, kita nggak tahu nih. Ini kan dia negara mana nih? Tapi kan Universal Co. ini pasti bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan dia kita kenal ya PT, CV, Firma, Persekutuan dan lain sebagainya ya. Kalau Co ini atau Corp ini Co Company, Corp Corporation ya pasti luar negeri lah itu. Nah, PT Indo Systemic ini BP dalam negeri dia membayar fee jasa manajemen kepada Universal Corp. Kalau dari Corp WPLN ya. Dan Universal Corp ini dia memberikan jasa manajemen. Jasa manajemen itu apa? See my other videos. Ya. Kita lihat ini lagi. Kita bedah di sini transaksinya. Apakah transaksi tersebut menimbulkan penghasilan? Iya, menimbulkan penghasilan bagi Universal Corp. Kemudian apakah merupakan penghasilan jasa atau modal? Iya. Ya, dia merupakan transaksi dari penghasilan untuk jasa atau modal. Bukan penjualan ya, bukan jual beli ya. Terus apakah dia dikecualikan dari objek? Tidak. Tidak dikecualikan dari objek. Kemudian, apakah dia dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 ya atau 17 2C atau jalan lain sebagainya yang di dalam negeri? Oh, tidak. Kemudian, apakah penerima penghasilannya itu merupakan WP badan atau OP tertentu dalam negeri? Tidak. Sehingga jika dia tidak memenuhi syarat tersebut, maka itu merupakan bukan objek PPh pasal 23. Kemudian, objek PPh pasal berapa? Ya, benar. PPh pasal 26. Karena yang menerima adalah SPLN ya, subjek luar negeri. Kalau misalnya yang menerima SPDN ya, jasa manajemen kalau yang menerima adalah SPDN, maka dia objek PPh pasal 23. Kalau yang menerima SPLN, subjek pajak luar negeri, maka dia merupakan objek pasal 26. Nah, kita hitung langsung ya. PP pasal 26 ini ya kita nggak tahu ini negara mana ya maka kita menggunakan tarif pada PP pasal 26 yaitu sebesar 20% dari bruto untuk jasa ya. Dikali 75 juta sama dengan angkanya agak keriting tuh. Koma-koma ya. Bukan, nggak koma deh. 75 juta dikali ya 15 juta rupiah terutangnya. Tidak keriting ternyata. Ya ini terutang PP pasal 26 sebesar 15 juta rupiah. Clear? Understood? Lanjut. Transaksi nomor 6. Tanggal 20 membayar bunga pinjaman. Ya, bunga lagi nih, bukan bunga dahlia, bunga mawar. Tapi bunga pinjaman kan lebih lebih menyenangkan kan dibandingkan bunga mawar kan? Ya, bagi mungkin ciwi-ciwi ya. Dia membayar bunga pinjaman kepada Bank BNI. Ya, sebesar 300 juta rupiah, banyak banget. Sesuai dengan perjanjian. Lihat, kita bedah transaksinya. PT Indo Systemic membayar bunga pinjaman kepada Bank BNI yang merupakan WP dalam negeri. Kemudian, apakah transaksi tersebut menimbulkan penghasilan? Iya, itu merupakan penghasilan bagi WP DN Bank BNI. Kemudian, apakah merupakan penghasilan dari jasa atau modal dari uang nih ya? Bagi Bank BNI. Bank BNI kan memberikan pinjaman kepada Indosistemik ya, dan Indosistemik ya, dia nanti menyicil pokoknya plus bunganya. Ya, di sini adalah bunganya saja yang kita lihat. Terus, apakah itu merupakan dikecualikan dari objek PP pasal 23? Iya. Kenapa? Karena
ini adalah bunga pinjaman kepada bank, di mana dia dikecualikan dari objek PP pasal 23. Apakah dikenakan PP final? Tidak. Apakah badan atau OP tertentu? Tidak. Sehingga dia bukan pemotongan PP pasal 23. Bukan pemotongan PP pasal 23. Terus, kena pasal yang lainnya apa enggak? 21 jelas tidak. 22 juga tidak. 4 ayat 2 final tidak, karena itu bank. Karena banknya yang mau menerima bunga. Terus transaksi lainnya, kalau misalnya bayar bunganya itu kepada PT ABC, apakah terutang PP pasal 23? Iya. Kalau kepada PT ABC, objek PP pasal 23 ya, bunga ya. Ada bunga lain nggak? Ini kan bukan obligasi atau yang lain, ini bunga pinjaman biasa ya. Oke, gitu ya, clear ya. Intinya dia bukan objek pemotongan PP pasal 23, karena termasuk yang dikecualikan atau tidak dikenakan dari objek PP pasal 23. Bisa dilihat di video yang lainnya mengenai yang bukan objek PP pasal 23 atau yang dikecualikan dari PP pasal 23. Transaksi number 7. Tanggal 20 membayar bunga pinjaman kepada PT Unis, ini PT ya, sebesar 20 juta rupiah sesuai dengan perjanjian. Kita bedah. PT Indo Sistemik WP dalam negeri tadi, dia membayar bunga pinjaman kepada PT Unis WP dalam negeri, non perbankan, non bank, atau non perusahaan pembiayaan. Bukan perbankan, bukan perusahaan pembiayaan. Apakah transaksi tersebut menimbulkan penghasilan? Yes. Kemudian apakah merupakan dari penghasilan jasa dan modal? Yes, dia dari modal, dari peminjaman uang itu ya, memberikan pinjaman ya. Kemudian apakah dikecualikan dari objek? No. Terus apakah dikenakan PP final? Tidak juga. Kemudian apakah yang menerima penghasilan adalah BP badan atau OP tertentu dalam negeri? Ya. Sehingga itu merupakan objek PP pasal 23. Karena yang menerima adalah PT Unis dan dia bukan perbankan atau pembiayaan. Nah, PP pasal 23-nya berapa? Yaitu sebesar tarifnya 15% kali bruto. Sehingga PP pasal 23 yang dipotong adalah 15% dikali 20 juta rupiah sama dengan 3 juta rupiah. Ya, inilah yang terutang PP pasal 23 atas pembayaran bunga dari PT Indo Sistemik ke PT Unis. Next, transaction. Tanggal 25 mendapatkan penghargaan sih, penghargaan. Bisa dilihat di video bagian yang banyak itu ya. Dividen, bunga, penghargaan dan sebagainya itu ya. Berupa uang tunai sebesar 10 juta rupiah dari Kementerian Perindustrian atas jasanya mengembangkan industri sampo di Indonesia. Lihat, PT Indo Sistemik mendapatkan nih, yang mendapatkan PT Indo Sistemik malahan. Dia dapat hadiah malahan. Dia dapat hadiah dari Kemenparen sama-sama BPDN. Yang ini adalah bendahara. Bendahara pemerintah ya. Kemudian, karena ini memenuhi syarat untuk diberikan penghargaan sehingga dia mendapatkan hadiah sebesar 10 juta. Alhamdulillah. Nah, apakah ini merupakan menimbulkan penghasilan? Iya, dia menimbulkan penghasilan bagi PT Indo Sistemik. Bagi sini ya. Kemudian, apakah ini merupakan penghasilan jasa atau modal? Ya, ini lain-lain juga boleh lah ini karena dia penghargaan ya atas usahanya ya. Mungkin dari nggak jelas ini jasa atau modal, tapi dia merupakan bagian dari itu ya. Kemudian apakah itu dikecualikan dari objek? Tidak. Terus apakah dikenakan biaya final? Tidak. Kemudian yang menerima penghasilan adalah BP badan atau OP tertentu dalam negeri? Ya. Ya. Nah, sekarang objek pemotongan PP pasal 23-nya adalah 15% dikali bruto. Ya.
Jadi 15% dikali 10 juta rupiah sama dengan 1,5 juta rupiah. Nah, ini yang memotong siapa? Kemenperin yang memotong. Pemotongnya adalah Kemenperin, bukan PT Indosistemik, bukan. Tapi Kemenperin lah yang nanti akan memotong, sehingga PT Indosistemik nanti hanya menerima sebesar 8.500.000 rupiah saja, bukan 1,5 juta. Gitu ya, oke? Next question. Oh, this is the last transaction. Tanggal 28 PT Indosistemik membayar sewa mesin fotokopi kepada Bimars, pengusaha orang berbadi asal Purbalingga. Oh, Bumars ini lah. Pengusaha orang berbadi asal Purbalingga sebesar 10 juta rupiah. Kita lihat. PT Indosistemik dia membayar sewa mesin fotokopi kepada Bumars, WPDN ya. Namanya boleh Mars atau Michael atau Nicole. Ya, kalau dari nama ya. Tapi kalau misalnya dia ada keterangan dari ini, ya berarti dia WPDN ya. Terus, Bumars ini menyewakan mesin fotokopi. Atas berarti transaksinya adalah sewa. Apakah transaksi tersebut menimbulkan penghasilan? Iya, bagi Bumars. Kemudian, apakah merupakan penghasilan dari satu modal? Iya, itu merupakan bagian dari modal sewa ya, menyewakan mesin fotokopi. Modalnya fotokopi. Kemudian apakah dikecualikan dari objek? Apakah dikecualikan dari objek? Tidak. Kemudian apakah dikenakan final? Tidak juga. Terus apakah yang menerima adalah WP Padan atau OP tertentu dalam negeri? Yes. Maka dia merupakan objek WP pasal 23. Meskipun yang menerima penghasilan adalah orang berbadi ya, meskipun ya, namun jenis penghasilannya adalah sewa. Ya, sehingga dipotong PP pasal 23. Kalau misalnya PP pasal 23, kalau yang menerima orang berbadi itu adalah dari passive income ya. Bukan dari active income ya. Dari di sini contohnya nih, sewa mesin fotokopi, sewa kendaraan. Maka dia kena PP pasal 23. Kenapa? Karena di dalam PP pasal 21 tidak ada. Ya, di dalam PP pasal 1 tidak ada atas sewa ini. Sehingga dia kenanya PP pasal 23. Nah, tarifnya adalah 2% dikali bruto. Ya, sehingga kita hitung 2% dikali 10 juta sama dengan 200.000 rupiah saja. Ya, ini terutangnya. Hanya 200.000 rupiah saja. Sehingga nanti Bumars ini akan membawa pulang uang sebesar 10 juta dikurangi 200.000 rupiah. 9 juta 800.000 rupiah. Inilah uang yang dibawa pulang oleh Bumars atau yang dibayarkan PT Indosistemik kepada Bumars. Oke, itu saja dari banyak transaksi tadi, kita bedah satu persatu. Semoga bisa dipahami bersama dan menjadi jelas ini PP pasal berapa. Begitu ya. Terima kasih.